mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun sub pokok bahasan pada praktikum anatomi sistem saraf pusat ini nantinya diharapkan mahasiswa FK UNSU dapat mencari serta mengidentifikasi bagian organ dengan beberapa struktur dari organ ensefalon dan pembuluh darah untuk organ ensefalon. Kemudian diharapkan juga nantinya mahasiswa FK UNSU dapat mencari serta mengidentifikasi bagian organ dengan beberapa struktur dari organ medula spinalis serta pembuluh darah untuk organ medula spinalis. Kita harapkan mahasiswa FK UNSU sebelum mengikuti praktikum ini diwajibkan terlebih dahulu mengikuti kuliah anatomi sistemik sistem saraf pusat dengan pokok bahasan yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, marilah kita memulai dan mengikuti praktikum anatomi sistemik sistem saraf pusat dengan sub pokok bahasan bagian organ dengan beberapa struktur serta pembuluh darah untuk organ ensefalon dan organ medula spinalis pada sistem saraf pusat. Pertama, mencari serta mengidentifikasi bagian organ dari organ ensefalon. Bagian organ cerebrum. Ini cerebrum. Ini dari sisi ventral, sisi dorsal, superior, inferior. Inilah bagian organ cerebrum. Kalau kita lihat yang manekin agak sama. Ini sisi ventral, dorsal, superior, inferior. Inilah bagian organ cerebrum. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya otak besar. Ini juga sama. Ini sisi ventral, dorsal, superior, inferior. Inilah bagian organ cerebrum. Jadi yang ini tidak termasuk. Ini bukan termasuk, belum termasuk. Nah ini juga demikian. Nah ini belum termasuk. Kemudian bagian organ diencephalon. Nah, untuk melihat atau untuk mencari serta mengidentifikasi bagian organ diencephalon, kita harus membelah sagital, membelah bidang sagital di organ encephalon. Setelah terbelah seperti ini, pada bidang sagital, barulah kita bisa melihat bagian organ diencephalon. Inilah dia bagian organ diencephalon. Saya tunjukkan menggunakan pinset. Di belahan yang sama juga demikian. Ini bagian organ diencephalon. Ada yang manekin juga bisa. Kita melakukan pemotongan bidang sagital. Ini bagian organ diencephalon. Bagian organ di belahan yang sebelah lagi juga sama. Inilah bagian organ diencephalon. Kemudian bagian organ mesencephalon. Nah, bagian organ mesencephalon juga kita harus melakukan pembelahan bidang sagital juga. Jadi kita belah bidang sagital juga pada organ encephalon. Kita lihat setelah bagian organ diencephalon tadi, kita turun agak ke sisi inferior. Inilah mesencephalon. Mesencephalon. Kemudian kita turun lagi ke bawah, inilah bagian organ pons. Kemudian doleng bawah, inilah bagian organ medula oblongata yang nanti setelah melewati struktur foramen magnum, dia akan berlanjut menjadi organ berikutnya dari sistem saraf pusat, yaitu organ medula spinalis. Ini medula oblongata. Medula oblongata inilah bagian organ dari organ encephalon. Kemudian yang paling dorsal, ini kalau kita satukan kembali,
Inilah bagian organ cerebellum, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, otak kecil. Jadi ada 6 bagian organ dari organ encephalon: cerebrum atau cerebral atau cerebri. Kemudian setelah kita potong sagittal, baru terlihat bagian organ diencephalon. Kemudian kita turun lagi, ini bagian organ mesencephalon, turun lagi bagian organ pons, kemudian bagian organ medulla oblongata, kemudian di sisi yang paling dorsal kita kembali satukan. Ini adalah bagian organ cerebellum atau otak kecil. Kita lihat cerebellum. Kedua, mencari serta mengidentifikasi struktur brainstem. Bagian organ dari organ encephalon secara berturut-turut dari atas ke bawah tadi. Kalau kita belah sagittal, tadi ini ada bagian organ mesencephalon berturut-turut, pons, dan bagian organ medulla oblongata. Ini menjadi kesatuan struktur yang dinamakan dengan brainstem. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Latin, truncus encephalicus. Terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, batang otak. Jadi batang otak itu adalah kesatuan struktur yang dibentuk secara berurutan bagian organ mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Jadi kalau kita satukan kembali kedua belahan, nah kalau kita lihat dari sisi inferior, bagian organ mesencephalonnya hanya kelihatan sebagian. Kemudian bagian organ pons dapat kita lihat utuh, walaupun tanpa harus membelah sagittal. Kalau pons terlihat utuh. Kemudian inilah bagian organ medulla oblongata. Jadi struktur brainstem itu tersusun atau terdiri dari bagian organ mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Ketiga, mencari serta mengidentifikasi bagian organ cerebrum. Ini bagian organ cerebrum, kita mencari dan mengidentifikasi bagian organ cerebrum ini yang terdiri dari dua sisi, tadi sisi ventral dorsal, dua sisi belahan yang harus simetris. Dua sisi ini ada belahan yang simetris. Jadi sisi ini masing-masing struktur. Ini struktur hemisfer cerebri dexter atau hemisfer cerebri dextra. Ini hemisfer cerebri sinistra atau hemisfer cerebri sinister. Kedua belahan ini harus simetris dan kedua belahan ini adalah struktur dari bagian organ cerebrum. Nah, kalau kita lihat masing-masing struktur ini, struktur hemisfer cerebri dexter dengan struktur hemisfer cerebri sinister, itu terdapat pemisahnya yang simetris tadi, yang harus simetris, ada pemisahnya ini. Ini pemisah, ini berupa komponen celah yang dalam, dinamakan fissura longitudinalis superior. Jadi ini fissura longitudinal dia. Jadi fissura longitudinalis cerebri. Fissura longitudinalis cerebri. Ini pemisah komponen celah dalam. Kemudian walaupun kelihatan seperti ada pemisahnya, tetapi sebenarnya di sisi dalamnya kedua struktur ini, struktur hemisfer cerebri dexter dengan struktur hemisfer cerebri sinister, di sisi dalamnya dia itu tersambung, terhubung atau melekat. Apa penghubungnya? Itu suatu komponen massa putih yang dinamakan corpus callosum. Nah, untuk melihat corpus callosum ini, kalau kita lihat, kita buka tadi struktur fissura longitudinalis cerebri, kita buka, terlihat ini. Ternyata di dalamnya ada komponen yang menghubungkan. Jadi tidak terputus dia. Komponen namanya corpus callosum. Jadi kalau kita belah sagittal, kita potong secara bidang sagittal,
kita ambil yang sudah terbelah sagital ini. Ini kita melihat penghubungnya, komponen massa putih, ini dia. Inilah corpus callosum. Di sisi superiornya tadi bagian organ diencephalon. Ini kan bagian organ diencephalon tadi. Di belahan yang di sisi struktur hemisfer cerebri sinister juga kelihatan. Ini adalah corpus callosum. Di inferiornya ada bagian organ diencephalon tadi. Keempat, mencari serta mengidentifikasi struktur korteks cerebri, masih di bagian organ cerebrum. Struktur korteks cerebri inilah dia, ini permukaan dari bagian organ cerebrum. Dia berlipat-lipat, kemudian dia substansinya grisea, berabu-abu. Kalau kita potong secara transversal atau secara sagital tapi tidak tepat di tengah, kita bisa lihat seperti ini. Inilah dia, ini yang berlipat-lipat tadi. Setelah kita adakan pemotongan sagital maupun transversal juga bisa. Ini terlihat yang grisea tadi. Inilah struktur korteks cerebri. Korteks cerebri ini nanti akan banyak sekali penggunaan klinisnya. Nanti di sini struktur korteks cerebri ini ada bermacam-macam, ada struktur lobus, gyrus, nanti juga ada area-area untuk area motor, sensor, area visual melihat, area auditiva mendengar, area broca, dan banyak lagi area di struktur korteks cerebri ini. Jadi ini nggak masuk ya, dia yang grisea ini, yang warna kegelap ini, yang berlipat-lipat. Karena korteks kan permukaan. Jadi inilah struktur korteks cerebri yang dexter, ini struktur korteks cerebri yang sinister, mengikut struktur belahan tadi. Jadi kalau di struktur hemisfer cerebri dexter, permukaannya berarti korteks cerebri dexter. Kalau ada di permukaan hemisfer cerebri sinister, berarti permukaannya korteks cerebri sinister. Kemudian kita juga mencari dan mengidentifikasi adanya struktur berupa lobus pada setiap permukaan struktur korteks cerebri. Jadi pada permukaan struktur korteks cerebri ini juga terdapat struktur berupa lobus. Nanti ada struktur lobus, beberapa lobus ya, yang lazim itu, yang sering kita cari identifikasi adalah ada 4 lobus terutama. Inilah lobus, struktur lobus frontal depan, karena ini sisi ventral, ini dorsal. Berarti yang ini adalah struktur lobus frontalis. Ini semua imajiner ya, imajiner, struktur lobus frontalis. Jadi kalau kita ikutin tadi belahan tadi, hemisfer cerebri dexter sinister, berarti ini struktur lobus frontalis sisi dexter, ini struktur lobus frontalis sisi sinister. Kemudian struktur lobus parietalis. Struktur lobus parietalis, berarti kalau kita ikutin belahan hemisfer cerebri, struktur hemisfer cerebri, berarti ini lobus parietalis dexter, ini struktur lobus parietalis sinister. Kemudian struktur lobus temporalis. Struktur lobus temporalis. Berarti yang ini adalah struktur lobus temporalis dexter. Ini adalah struktur lobus temporalis sinister. Kemudian struktur lobus occipitalis. Ini dia di dorsal. Struktur lobus occipitalis. Nah, jadi kalau kita ikutin struktur hemisfer cerebri, ini struktur lobus occipitalis sisi sinister, struktur lobus occipitalis sisi dexter. Kemudian ada juga struktur yang dinamakan struktur gyrus.
Girus. Jadi pada struktur girus, ya, struktur girus. Girus itu adalah struktur berupa yang berlipat-lipat ini, yang ada pada permukaan korteks cerebri tadi, yang ada pada permukaan korteks cerebri. Nah, yang berlipat-lipat, khusus yang berlipat-lipat ini, itu namanya struktur girus. Kalau tadi struktur korteks cerebri berlipat-lipat, tapi dia grisea, gelap. Kalau kita potong tadi secara sagital dan transversal, ini gelap. Ini korteks cerebrinya. Nah, di struktur korteks cerebri ini yang berlipat-lipat, khusus yang berlipat-lipat ini adalah struktur girus. Nah, yang lazim, yang sering, yang punya makna klinis, yang sering berhubungan dengan klinis itu ada 3 terutama, karena juga ada beberapa girus. 3 terutama yang punya makna klinis, sering pada makna klinisnya. Jadi girus itu ini yang berlipat-lipat. Kalau ini dari ventral, dorsal, ini sisi superior inferior dari bagian organ cerebrum ini. Nah, ini yang kalau kita ambil tengahnya, nah ini kita lihat dari lateral, kita melakukan pembelahan atau penyekatan pada bidang transversal. Nah, yang ke arah ventral ini adalah yang berlipat-lipat, yang dinamakan dengan girus presentral. Sentral itu kan tengah, jadi sebelum tengah, presentral. Jadi potong transversal tengah ini sebelum tengah, ini berarti girus presentralis dexter, ini girus presentalis sinister. Kalau kita ambil dari, kita lihat inilah potong tengahnya tadi. Jadi ini girus presentralis dexter, ini girus presentralis sinister. Kemudian setelah potong tengah tadi, setelah yang berlipat-lipat, ini namanya girus post centralis. Post kan setelah tengah. Ini sebelum tengah, ini setelah tengah. Jadi kalau kita ambil ini pemotongannya tadi ini, berarti ini adalah girus post centralis dexter, ini girus post centralis sinister. Jadi struktur lobus sudah, struktur girus sudah kita pelajari. Tolong diingat baik-baik struktur lobus dan struktur girus pada permukaan struktur korteks cerebri, baik yang dexter maupun sinister, karena nanti ada makna klinisnya itu. Kemudian tadi setelah kita pelajari struktur lobus, girus, nah inilah pemisah tadi, pemisah masing-masing girus tadi. Nih yang tengah ini, kalau kita ambil yang ini, nih kita ikutin seperti ada celah dalam. Yang ini juga demikian kalau kita satukan. Kalau kita ambil dari garis tengahnya ini tadi, ini kan kita satukan nih bagian organ cerebrum, ini sisi ventral, dorsal, superior inferior, ini garis tengahnya tadi. Nah, ini tadi yang girus presentralis dexter, struktur girus presentalis sinister. Di tengah ini girus post centralis dexter, ini struktur girus post centralis sinister. Nah, pemisahnya yang saya bilang tengah tadi itu ada suatu alur dangkal. Karena di tengah namanya sulcus. Sulcus itu alur dangkal. Karena di tengah namanya sulcus, struktur sulcus centralis. Sulcus centralis inilah yang membatasi girus dengan lobus. Terutama struktur girus presentralis dengan struktur girus post centralis. Ini dia. Sulcus itu alur dangkal, karena di tengah namanya struktur sulcus centralis. Kemudian ada lagi sulcus yang di lateral, alur langkar di lateral. Ini kan kita lihat di lateral nih. Ini sisi ventral, sisi dorsal, superior, inferior, berarti lateral. Nah, kita lihat inilah dia, ini celah dangkal. Ini kita lihat juga ada celah dangkal, alur dangkal, tepatnya alur dangkal.
struktur berupa alur dangkal. Nah, ini sulcus. Tadi sulcus itu kan definisinya struktur alur dangkal, sulcus. Nah, karena di lateral maka namanya sulcus lateralis. Sulcus lateralis. Ini memisahkan tadi lobus parietalis dengan struktur lobus temporalis. Memisahkan struktur lobus parietalis, struktur lobus parietalis dengan struktur lobus temporalis. Sudah dua sulcus alur dangkal, sulcus centralis, sulcus lateralis. Kemudian kalau di belakang di sisi dorsal tadi, ini kan lobus occipital tadi, memisahkan lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Itu ada alur dangkal juga seperti ini, kelihatan. Nah, inilah namanya sulcus parieto occipitalis. Dia membatasi lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Jadi setidaknya ada 3 komponen alur dangkal atau sulcus yang membatasi, membatasi baik struktur gyrus maupun struktur lobus pada struktur korteks cerebri, baik struktur korteks cerebri yang sinister maupun struktur korteks cerebri yang dexter. Yang kelima, mencari serta mengidentifikasi struktur korteks cerebri, tapi struktur berupa area. Struktur berupa area yang kita dapati atau kita temukan pada struktur korteks cerebri. Nanti kita mencari dan mengidentifikasi setidaknya 5 saja. Banyak itu nanti, tapi setidaknya 5 ini harus tahu di mana lokasinya. Lokasi dari struktur berupa area pada struktur korteks cerebri. Apa yang 5 itu yang harus kita ketahui? Struktur area motorik, area sensorik, area auditiva, area visual, dan area Broca. Kalau kita pelajari di referensi, banyak lagi itu, banyak area. Nah, kita mulai dengan struktur area motorik pada struktur korteks cerebri. Area motorik atau korteks motorik itu berada pada struktur gyrus presentralis. Tadi struktur gyrus presentralis. Ini struktur gyrus presentralis yang dexter. Ini struktur gyrus presentralis yang sinister. Nah, disinilah terdapat area motorik. Gerakan untuk menggerakkan lengan, tungkai, anggota tubuh. Nah, nanti kalau Anda baca teorinya di kuliah sudah diberikan. Di sini terdapat presentasikan tubuh manusia, dipresentasikan dengan posisi terbalik, manusia kerdil dipresentasikan posisi terbalik. Arti terbalik itu yang seharusnya kepala lengan di bawah menjadi kepala lengan di atas jadi di bawah, tungkai yang seharusnya di bawah jadi di atas. Disebut dengan homunculus terbalik. Jadi tubuh manusia dipresentasikan pada gyrus presentalis ini secara terbalik. Dinamakan dengan homunculus terbalik. Yang seharusnya lengan ada di atas jadi di bawah, tungkai yang seharusnya di bawah jadi di atas. Lihat kembali kuliah anatomi sistem saraf pusat, anatomi sistemik sistem saraf pusat. Kemudian struktur area sensoris pada struktur korteks cerebri. Area sensoris atau korteks sensoris itu berada di struktur gyrus postcentralis. Jadi kalau tadi yang sulcus centralis tadi, ini struktur gyrus postcentralis dexter, ini struktur gyrus postcentralis sinister. Nah, di struktur gyrus postcentralis inilah berada area sensorik. Tepatnya sensorik untuk yang eksteroseptif. Karena kalau yang proprioseptif lain lagi, tidak di sini. Ini khusus untuk sensorik yang eksteroseptif, yaitu menerima dan menafsirkan rasa nyeri, suhu, raba, tekan. Ini juga dia sebetulnya homunculus terbalik juga. Jadi tubuh manusia dipresentasikan secara terbalik juga
pada area sensorik atau korteks sensorik. Sudah dua area motorik, area sensorik. Kemudian area auditiva. Auditiva Latin, audition mendengar, audi mendengar atau pendengaran. Itu berada di struktur gyrus temporalis. Ini gyrus temporalis tadi. Struktur gyrus temporalis. Tadi kan gyrus presentralis, gyrus postsentralis, ini gyrus temporalis. Gyrus temporalis yang menempati juga lobus temporalis. Jadi kalau secara lobus ini lobus temporalis, secara gyrus yang berlipat-lipat gyrus temporalis juga namanya. Nah, di struktur gyrus temporalis inilah berada area auditiva. Berarti ini struktur gyrus temporalis dexter, struktur gyrus temporalis sinister. Terdapat area auditiva. Nanti pelajari secara fisiologis bagaimana perjalanannya sehingga kita bisa mendengar ketika sampai pesannya ke area auditiva. Jadi kita bisa mendengar dengan baik ini suaranya siapa, ini suara milik siapa. Kemudian struktur area visualis, visual, melihat, penglihatan. Itu berada pada, kita acuannya tadi sulcus ini, sulcus parieto occipitalis, alur dangkal tadi. Ini alur dangkal tadi, sulcus, struktur komponen sulcus parieto occipitalis yang membatasi lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Nah, di manakah berada area visual? Dia di sisi inferiornya. Sisi inferior dari komponen sulcus parieto occipitalis. Jadi kita korek inferior. Nah, disinilah dia. Disinilah dia berada ya, atau lokasi dari struktur berupa area, yaitu area visual. Ini sisi dexter. Ini sisi sinister, ini sisi dexter. Ini sisi dexter, ini sisi sinister. Atau beberapa buku dibilang karena ini menyangkut lobus occipital juga dibilang area visual itu atau struktur area visual juga terdapat pada struktur lobus occipital. Tidak salah juga karena ini juga ada lobus, struktur lobus occipital. Tapi dia keharusannya adalah di sisi inferior dari sulcus, dari komponen sulcus parieto occipitalis. Ini dia. Kemudian area Broca atau area bicara motorik. Karena ada area bicara yang sensorik juga, tapi untuk bicara. Area Broca atau area bicara motoris. Nah, patokannya itu adalah bisa komponen sulcus, bisa juga struktur lobus temporalis. Nah, sekarang kita kalau berpedoman pada komponen sulcus. Perhatikan baik-baik. Area Broca itu berada di sisi superior dari sulcus lateralis. Ini sulcus lateralis kan tadi? Sulcus lateralis yang dexter, sulcus lateralis yang sinister. Berarti dia berada di sisi superior, arti superior. Superior, bukan inferiornya, superior. Nah, apalagi dan di sisi anterior dari sulcus centralis. Kalian sulcus anterolaris. Dari kan komponen sulcus centralis tengah tadi yang membatasi struktur gyrus presentralis dengan struktur gyrus postsentralis. Dan dia harus di sisi antero inferior dari sulcus centralis. 6. Mencari serta mengidentifikasi struktur basal ganglia. Itu suatu struktur lapisan substansia alba di sisi bawah dari struktur korteks cerebri. Dia akan terhubung dengan ke struktur talamus dan bagian organ mesencephalon. Kita cari dan kita identifikasi struktur basal ganglia. Kita mesti
mencari ke arah sisi dalam. Setelah kita lakukan pemotongan sagital dari bagian cerebrum, kita mesti buka diencephalon di dalam. Barulah kita bisa melihat inilah struktur basal ganglia. Jadi kita mesti adakan pemotongan karena dia berada di sisi dalam. Jadi kita mesti ambil diencephalon di dalam, baru terlihat basal ganglia. Jadi kalau yang manekin yang kalau kadaver, kita mesti angkat diencephalon, baru kita bisa dapat basal ganglia. Ini kita lihat dari arah lateralnya, ini arah medialnya. Ini tadi diencephalon. Jadi ini basal ganglia. Ketujuh, mencari serta mengidentifikasi struktur kapsula interna. Itu secara definisi merupakan struktur lapisan substansia alba berbentuk seperti tanda lebih besar lebih kecil di antara struktur talamus dan struktur basal ganglia. Kita mesti seperti tadi juga, kita mesti ambil dulu basal ganglia tadi, kita keluarkan ini basal ganglia tadi, barulah kita bisa melihat kapsula interna. Ya, kalau kita susun kembali setelah kita keluarkan basal ganglia, ini dia kapsula interna. Ini akan menghubungkan struktur basal ganglia dengan talamus yang ada di diencephalon. 8. Mencari serta mengidentifikasi bagian organ diencephalon, yaitu struktur hipotalamus dan struktur talamus. Tadi kita dapat mencari dan mengidentifikasi diencephalon. Kita harus potong sagital dulu. Terlihatlah ini dia tadi yang bagian diencephalon. Kalau kita ambil yang kadaver juga sama. Setelah kita potong sagital, kita bisa melihat inilah bagian dari diencephalon. Ini juga sama. Inilah bagian dari diencephalon. Nah, kita mencari dua struktur penting di sini. Ini yang struktur hipotalamus dan ini yang struktur talamus. Jadi kalau ini sisi ventral, dorsal, ini sisi inferior, ini yang hipotalamus, nanti akan mendekat dia ke hipofis cerebri, ini hipotalamus. Kemudian kita bergerak ke dorsal, ini talamus. Jadi hipotalamus itu di arah ventral dari bagian organ diencephalon, sedangkan struktur talamus itu ke arah dorsal. Ini struktur hipotalamus, struktur talamus. 9. Mencari serta mengidentifikasi bagian organ mesencephalon, yaitu struktur pedunculus cerebri. Jadi kita tadi yang ini bagian organ cerebrum tadi, dari organ encephalon kita potong sagital. Kita bisa melihat tadi bagian organ diencephalonnya dengan struktur hipotalamus talamus. Kemudian kita turun ke bawah, ini bagian organ mesencephalon. Nah, struktur apa yang kita cari? Kita harus mendapatkan struktur belahan yang namanya pedunculus cerebri. Struktur ini ada pada bagian organ mesencephalon. Yang di sisi sinister juga gitu sama, di hemisphere cerebri sinister. Ini tadi bagian organ mesencephalon, ini yang pedunculus cerebri. Semuanya mesencephalon. Juga pada manekin juga sama. Ini bagian organ mesencephalon. Ini yang pedunculus cerebrinya. Dua belahan
yang besarnya. Pedunculus, struktur pedunculus cerebri ada pada bagian organ mesencephalon. 10. Mencari serta mengidentifikasi bagian organ pons. Kita harus memahami ini lokasi struktur, lokasi di sini lokasi ya. Lokasi struktur berupa tempat perlintasan jaras fungsional. Jadi ini bagian organ pons. Kita harus memahami di sini bahwa ini tempat struktur perlintasan, nah, lokasi perlintasan dari jaras fungsional yang ascenden, itu berarti lintasan jaras sensorik, dan jaras yang descenden melewati bagian organ pons ini, berarti itu jaras yang motorik. Dan juga pada bagian organ pons ini juga sebagai lokasi untuk respiratory center, pusat pernafasan. Nanti kalau ada lesi di pons ini, apabila mengenai pons bisa mengganggu pernafasan karena ini sebagai respiratory center. Salah satunya nanti gejalanya bisa apnostik, ya, apnostik. Jadi ini lintasan untuk jaras yang ascenden dan lintasan untuk jarak yang ascenden naik, dan lintasan untuk jarak yang descenden turun. Ascenden lintas jaras sensorik, descenden lintas jaras motorik. Jadi di pons ini, di bagian pons adalah tempat lalu atau tempat perlintasan jaras ascenden descenden, dan juga sebagai respiratory center, pusat pernapasan. 11. Mencari serta mengidentifikasi bagian organ medula oblongata. Tadi sudah kita cari, inilah medula oblongata. Kalau kita lihat yang utuh juga sama. Ini cerebrum encephalon tadi, ya kan? Ini bagian yang medula oblongatanya. Ini sama juga, ini juga demikian. Ini yang terbelah. Apa yang perlu dicari ini adalah struktur piramis. Struktur piramis itu adalah struktur berupa penonjolan di sisi medial anterior, bukan di posterior ya, medial anterior, dia penonjolan seperti ini. Inilah struktur piramis, suatu struktur penonjolan di sisi medial anterior dari bagian organ medula oblongata. Nanti sebagai tempat tempat penyilangan dari jaras yang descenden, yaitu jaras yang motorik. Tractus corticospinalis yang lateral, dia yang membawa dari cortex cerebri, area motorik, yang dari hemisfer cerebri sinistra nanti akan menyilang di struktur piramis, pindah ke kanan, ke dexter, sisi dexter. Kemudian tractus corticospinalis lateralis yang dari area motorik, dari gyrus praecentralis, hemisfer cerebri dextra, melintas di pons, nanti di struktur piramis, dari bagian organ medula oblongata dia akan pindah ke sisi kiri tubuh. Jadi struktur piramis ini adalah tempat penyilangan jaras motorik, yaitu tractus corticospinalis. Yang menyilang itu namanya tractus corticospinalis lateralis. 90% dia akan menyilang dari sisi kiri pindah ke kanan, dari sisi kanan pindah ke kiri. Makanya kalau ada lesi di sisi hemisfer cerebri yang sinister akan menimbulkan manifestasi klinis di sisi tubuh yang dexter. Demikian juga sebaliknya, apabila ada lesi pada hemisfer cerebri yang dexter akan menimbulkan manifestasi klinis pada sisi tubuh yang sisi sinister. Artinya lemah lengannya di tungkai kiri, maka lesinya di hemisfer cerebri dexter. Apabila lemah lengan tungkainya di sisi kanan, maka lesinya ada di hemisfer cerebri sinister. Karena penyilangannya terjadi pada struktur piramis dari bagian organ medula oblongata. 12. Mencari serta mengidentifikasi bagian organ cerebellum.
Apa yang wajib dicari di cerebellum ini adalah struktur berupa dua belahan juga, struktur hemisfer cerebelli. Hemisfer cerebelli ini struktur hemisfer cerebelli yang dexter. Ini struktur hemisfer cerebelli yang sinister. Karena ini kan ini kan sisi ventral dari organ encephalon, ini sisi dorsal, sisi superior, inferior. Nah, cerebellum, bagian organ cerebellum kita bisa lihat jelas dari sisi dorsal. Terlihat ada dua belahan, hemisfer juga namanya, cuma namanya struktur hemisfer cerebelli dexter, struktur hemisfer cerebelli sinister. Kemudian juga terdapat struktur korteks pada hemisfer cerebelli, baik yang dexter sinister. Namanya korteks cerebelli, lapisan luarnya. Tapi pada struktur korteks cerebelli ini tidak seperti struktur korteks cerebri. Dia tidak ada area-area atau girus-girus. Juga lobus-lobus tidak ada. Berbeda dengan struktur korteks cerebri pada struktur korteks cerebri. Jadi korteks pada bagian organ cerebellum namanya korteks cerebellum, tetapi tidak mempunyai struktur-struktur seperti struktur area pada struktur korteks cerebri. Kemudian ada juga pembelahnya. Pada masing-masing hemisfer ini ada pembelahnya. Komponen pembelahnya namanya vermis. Ini vermis. Nanti kalau kita adakan pembelahan seperti teman ini terlihat kalau dari sisi medial terlihat inilah vermis itu. Ini kalau setelah dibelah sagital, terlihat inilah vermis itu. Jadi kalau kita belah sagital, nih dia sama. Terlihatlah vermisnya. 13. Setelah kita tadi mencari dan mengidentifikasi bagian organ dari organ encephalon beserta struktur-struktur yang masing-masing terdapat pada masing-masing bagian organ. Untuk yang ke-13 ini kita mencari serta mengidentifikasi struktur ventricle. Ada beberapa struktur ventricle, yaitu struktur ventriculus lateralis, struktur ventriculus tertius, struktur aqueductus cerebri atau nama lainnya struktur aqueductus sylvii, dan struktur ventriculus quartus. Kita cari dan kita identifikasi masing-masing struktur ventriculus ini beserta aqueductus tadi. Nah, itu mesti kita belah mid sagittal juga, organ encephalon. Ini dari sisi ventral, dorsal. Kita belah melalui tadi komponen visura longitudinalis cerebrinya. Kita belah sampai kita potong penatunya vermis. Terlihatlah seperti ini tadi gambarannya. Di sisi hemisfer cerebri yang sinister. Ini sisi hemisfer cerebri yang dexter. Kita ambil contoh yang dexter. Terlihatlah struktur ventriculus. Nah, di sisi atas dari bagian organ encephalon nih kelihatan, inilah struktur ventriculus lateralis. Jadi sisi bawahnya corpus callosum dan di sisi atasnya bagian organ encephalon. Kemudian berikutnya struktur ventriculus tertius. Ini nanti kalau Anda baca referensi buku, struktur ventriculus tertius ini menjadi lantai daripada struktur talamus. Dari lantainya struktur talamus yang tadi ada pada bagian organ encephalon, dia juga lantainya itu akan menjadi struktur ventriculus tertius. Nah, struktur ventriculus lateralis ini akan terhubung melalui suatu lubang kecil sini, terhubung dengan ventriculus tertius. Lubang penghubung itu namanya foramen Monro. Karena nanti struktur ventriculus ini akan membentuk suatu sistem ventrikel yang akan mengalirkan atau mensirkulasi LCS.
liquor cerebrospinalis. Jadi dari ventriculus lateralis dia akan nanti terus mengalir ke ventriculus tertius karena ada suatu penghubungnya, namanya ini foramen Monro. Kemudian akan berlanjut ke struktur berikutnya yaitu aqueductus cerebri. Dia turun ke bawah, terlihat ini ada saluran ductus. Ini di antara pedunculus cerebrinya mesencephalon. Ini ada struktur, inilah yang namanya struktur aqueductus cerebri atau struktur aqueductus sylvie. Jadi bukan ventriculus di sini, ductus saluran terlihat kan beda dia. Ini ventriculus, ini ventricle sebagai lantainya thalamus. Nah ini bukan rongga lagi dia, bukan ventricle tapi saluran yang lewat di antara pedunculus cerebrinya mesencephalon. Aqueductus cerebri atau aqueductus sylvie. Kemudian akan masuk ke, nah ini ruang ventricle lagi nih. Ventricle yang ada di antara bagian organ pons di sisi ventralnya, kemudian di sisi dorsalnya ada bagian organ cerebellum tadi. Nah kelihatan nih ventricle-nya. Ini namanya ventriculus quartus, ventricle keempat. Jadi urutannya struktur ventriculus yang pada organ encephalon ini adalah ventriculus lateralis, kemudian struktur ventriculus tertius, kemudian struktur aqueductus cerebri atau aqueductus sylvie, dan struktur ventriculus quartus. Ini akan membentuk sistem ventricle sebagai sirkulasi dari aliran LCS, liquor cerebrospinalis atau CSF, cerebrospinal fluid. 14. Mencari serta mengidentifikasi struktur meninges encephali, selaput pembungkus pada organ encephalon. Ada 3 dari luar ke dalam, dari arah keluar dalam, ini dia meninges encephali. Dari luar ke dalam urutannya adalah dura mater encephali, kemudian ke tengah arachnoid mater encephali di tengah, kemudian yang melekat erat ke permukaan atau struktur korteks cerebri tadi itu yang namanya pia mater encephali. Jadi urutan dari struktur meninges encephali ini adalah dura mater encephali di tengah-tengah, arachnoid mater encephali, kemudian yang paling dalam yang melekat langsung ke organ cephalon atau korteks cerebri adalah pia mater encephali. Jadi seperti inilah dia. Ini keseluruhan namanya struktur meninges encephali. Terdiri dari dura mater encephali, arachnoid mater encephali, dan pia mater encephali. Nah, pada dura mater encephali yang di tengah, dura mater encephali nanti ada ruang yang memisahkan, memisahkan dura mater encephali dengan arachnoid mater. Jadi memisahkan dura mater encephali dengan arachnoid mater encephali ada suatu ruang namanya subdural. Subdural itu adalah suatu ruang yang memisahkan struktur dura mater encephali dengan arachnoid mater encephali. Kemudian ada lagi satu ruang namanya subarachnoid atau subarachnoidea. Ini suatu ruang yang memisahkan antara arachnoid mater encephali yang di tengah dengan pia mater encephali. Jadi ada ruang pemisah antara dura mater encephali dengan arachnoid mater encephali namanya subdural. Ruang pemisah antara struktur arachnoid mater encephali dengan pia mater encephali namanya subarachnoid atau subarachnoidea. Itu cukup difahami karena kita sulit mencarinya kalau di sini. Jadi pahami untuk ruang pemisah ini. Pemisah dura mater encephali, struktur dura mater encephali dengan struktur arachnoid encephali, kemudian ruang pemisah antara struktur dura mater encephali dengan pia mater encephali. Berikutnya kita mencari serta mengidentifikasi pembuluh darah untuk organ encephalon. Dia berasal dari unda arterinya. Unda arteri berasal dari sepasang arteri karotis interna. Sepasang berarti ini dia arteri interna, kalau ini arteri karotis eksterna.
Berarti sepasang, berarti dari bahasa dari arteri karotis interna yang dexter, nanti di sebelah yang sana arteri karotis interna sinister. Kemudian juga berasal dari sepasang arteri vertebralis. Ini arteri vertebralis yang lewat dari sisi vertebra. Ini arteri vertebralis dexter dan ini arteri vertebralis sinister. Jadi organ encefalon ini pembuluh arterinya berasal dari sepasang arteri karotis interna dan sepasang arteri vertebralis. Kemudian sepasang arteri karotis interna dan sepasang arteri vertebralis itu akan membentuk nanti suatu sirkulus, suatu circle. Begitu masuk ke organ encefalon dari sisi bawah superior, dia akan membentuk suatu circle nanti namanya circulus Willisi atau circulus arteriosus Willisi. Tapi arteri vertebralis ini sebelum membentuk circulus Willisi, sepasang arteri vertebralis ini nanti di sisi bawah pons, dia akan membentuk cabang baru namanya arteri basilaris. Jadi tolong diingat, sepasang arteri interna dan sepasang arteri vertebralis tadi. Untuk yang arteri vertebralis di permukaan bawah pons dia akan membentuk cabang baru namanya arteri basilaris, barulah nanti membentuk suatu circle di permukaan bawah encefalon ini namanya circulus Willisi atau circulus arteriosus Willisi. Ini untuk mengcover seluruh bagian dari organ encefalon tadi agar dapat teraliri dengan sempurna. Nah, setelah membentuk circulus arteriosus Willisi, nanti arteri karotis interna akan bercabang menjadi begitu sampai dia di bagian cerebrum. Nanti akan arteri karotis interna akan bercabang menjadi arteri cerebri yang anterior dan arteri cerebri yang media. Jadi kalau kita lihat ini, karena mereka saling beranastomosis. Jadi yang ini adalah wilayah anterior tadi. Kalau kita lihat dari dexter, begitu juga kita lihat dari sinister. Arteri karotis interna setelah bersiklus Willisi akan bercabang begitu sampai di bagian organ cerebrum, beranastomosis. Ini wilayah anteriornya, maka namanya arteri cerebri anterior. Ini wilayah medialnya, maka arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media dari sisi sinister maupun dari sisi dexter itu berasal dari arteri karotis interna. Kemudian yang menempati wilayah posterior itulah namanya arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior ini berasal dari arteri basilaris. Kita ketahui tadi arteri basilaris itu adalah cabang hasil bentukan dari arteri vertebralis dexter dan sinister pada permukaan bawah encefalon. Kemudian mereka akan membentuk circulus Willisi nanti dengan karotis interna, arteri karotis interna, barulah dia nanti arteri karotis interna akan menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media, sedangkan arteri basilaris akan menjadi arteri cerebri posterior. Berikutnya kita mencari serta mengidentifikasi bagian organ dari organ medula spinalis pada sistem saraf pusat. Bagian organ medula spinalis mempunyai bagian organ substansia grisea medula spinalis atau gray matter spinal cord. Jadi kalau kita lihat untuk melihat bagian organ dari organ medula spinalis, kita harus memotong sesuai dengan planum transversal. Kita potong planum transversal secara transversal, baru kita lihat di sini seperti huruf H
yang seperti huruf H itulah yang substansia grisea medula spinalis. Kemudian bagian organ berikutnya yang di sekitar huruf H yang lebih warna putih itu substansia alba medula spinalis. Jadi substansia grisea sesuai nama grisea, dia agak gelap, bentuk seperti huruf A. Kemudian yang substansia alba medula spinalis sesuai dengan namanya alba, putih di sekitar substansia grisea medula spinalis tadi. Jadi dua inilah bagian organnya yang bisa kita lihat jika kita potong secara planum transversal. Dua, kita di sini hanya memahami lokasi untuk struktur cornu dorsalis, cornu ventralis, dan cornu lateralis dari bagian organ substansia grisea medula spinalis. Jadi kalau kita ambil tadi ini substansia grisea medula spinalis yang huruf H ini. Jadi ini kan sisi dorsal, sana sisi ventral. Jadi yang di sisi dorsal ini lokasi sepasang dia ini yang mengarah ke dorsal, itulah yang struktur cornu dorsalis atau cornu posterior. Kemudian yang mengarah ke ventral dari bagian organ substansia grisea medula spinalis itu adalah struktur cornu ventralis atau cornu anterior. Kemudian di sisi lateralnya, di sisi lateral dari bagian organ substansia grisea medula spinalis itu adalah lokasi untuk cornu lateral sepasang. Dexter, sinister, demikian juga lokasi untuk struktur cornu ventralis, sisi dexter, sisi sinister. Kemudian juga lokasi untuk struktur cornu ventralis, sisi dexter, sinister. Jadi di sini adalah kita memahami lokasi saja, lokasi untuk struktur cornu, yaitu struktur cornu dorsalis, struktur cornu ventralis, dan struktur cornu lateralis. 3. Memahami lokasi untuk, jadi sama juga ya, memahami lokasi untuk struktur fisiologis. Struktur fisiologis berupa lintasan untuk traktus, baik itu traktus corticospinalis maupun traktus spinothalamikus. Jadi di sini kita memahami lokasi untuk struktur fisiologis berupa lintasan untuk struktur corticospinalis dan corticospinothalamikus. Jadi kalau kita lihat tadi bagian organ substansia alba medula spinalis itu yang berwarna putih di sekitar struktur substansia grisea medula spinalis. Nah, ini hanya struktur berupa lintasan untuk struktur traktus corticospinalis, berarti dia lintasan itu turunnya jarasnya descendant dari struktur korteks cerebri yang gyrus presentalis. Dia nanti melintas tadi untuk yang bagian organ substansia grisea, substansia alba medula spinalis, dia hanya lintasan untuk struktur corticospinalis dan juga lintasan untuk struktur spinothalamikus yang membawa jaras sensorik eksteroseptif, rasa nyeri, rasa suhu, rasa raba, tekan, tapi jaras perjalanan adalah ascending lewat dia melintas di struktur lintasan dari bagian organ medula substansia alba medula spinalis. Jadi lintasan saja dia, lintasan dari traktus, baik traktus yang corticospinalis descendant dan juga lintasan untuk struktur traktus spinothalamikus.
lintasan nanti untuk menuju ke masing-masing struktur kornu dari bagian organ substansia, grisea, medula, spinalis. 4. Mencari serta mengidentifikasi struktur konus medularis, struktur filum terminale, dan struktur cauda equina. Seperti kita ketahui kemarin, batas akhir dari organ medula spinalis pada orang dewasa itu setinggi tepi bawah L1 atau L2. Jadi seperti sini. Itu batas akhir dari organ medula spinalis, setinggi tepi bawah L1 atau tepi bawah L2. Nah, lanjutannya dia ke inferior, terus sampai ke sakrum. Kita lihat ini ada seperti anak panah ini tajam. Ah, inilah yang namanya struktur konus medularis, seperti mata panah. Dari struktur konus medularis ini akan lanjut terus ke bawah menuju ke sakrum, tepatnya di sekitar sakrum 2. Itu namanya struktur lanjutan filum terminale. Dari struktur konus medularis berjalan terus ke bawah lurus. Ini struktur filum terminale. Kemudian di sekitarnya keluar seperti untayan rambut kuda, seperti ekor kuda, rambut ekor kuda. Nih yang dari sisi dexter, dari sisi sinister, tapi belum keluar dari kanalis vertebralis ya. Itu struktur cauda equina, seperti ekor kuda. Jadi 3 struktur lanjutan dari organ medula spinalis itu adalah ini, seperti mata anak panah ini. Ini adalah struktur konus medularis, kemudian lanjutannya ke inferior. Ini struktur filum terminale sampai dengan sakrum 2. Kemudian di sekitarnya, di sisi dexter dan sinisternya masih di kanalis vertebralis. Itu adalah struktur cauda equina yang seperti ekor kuda. 5. Memahami struktur meninges spinalis. Itu struktur selaput pembungkus organ medula spinalis, lanjutan dari struktur meninges encephali. Jadi ini memahami dari arah sisi luar ke dalam. Hampir sama namanya dengan struktur meninges encephali, yaitu yang paling terluar ini. Paling terluar ini namanya dura mater spinalis. Yang di sisi tengahnya arachnoid mater spinalis, sedangkan yang di sisi dalam yang melekat ke organ medula spinalis itu adalah pia mater spinalis. Jadi dari luar ke dalam, susunan struktur meninges spinalis itu adalah dura mater spinalis, tengah-tengah arachnoid mater spinalis, dan yang paling dalam melekat ke organ medula spinalis adalah struktur pia mater spinalis. Di mana struktur meninges spinalis ini adalah lanjutan dari struktur meninges encephali. Nanti kalau Anda bahas sama juga dia, nanti di ruang di struktur arachnoid mater spinalis ini ada ruang subdura ya, dengan subdura, subarachnoid. Kemudian di khasnya lagi di struktur pia mater spinalis ini nanti akan menghasilkan suatu struktur namanya plexus coroideus yang akan menghasilkan nanti LCS. Jadi pia mater spinalis ini adalah nanti akan menghasilkan struktur liquor cerebrospinalis atau cerebrospinal fluid. Keenam, mencari serta mengidentifikasi pembuluh darah untuk organ medula spinalis yang terdiri dari sepasang atau 2 pembuluh darah arteri spinalis posterior dan 1 pembuluh darah arteri spinalis anterior. Seperti kita ketahui, arteri spinalis posterior dan arteri spinalis anterior berasal dari arteri vertebralis. Jadi ini arteri vertebralis. Nih yang terlihat ini. Ini adalah arteri vertebralis. Ini arteri vertebralis yang sisi sinister. Ini yang sisi dexter. Jadi cabang dari arteri vertebralis ini akan memperdarahi organ medula spinalis. 2 dia sepasang. Yang sepasang ini adalah arteri spinalis posterior.
Ini arteris spinalis posterior. Ini yang sepasang. Jadi ini dari sisi sinister, sisi dexter. Kemudian dia akan melingkari organ medula spinalis sampai ke sisi depan menjadi arteris spinalis anterior di sini. Arteris spinalis ada satu nanti di sini. Jadi arteris spinalis anterior itu satu, tapi arteris spinalis anterior dia sepasang. Arteris sepasang ini ada dexter, sinister. Kedua, sepasang arteris spinalis arteris posterior dengan satu arteris spinalis anterior itu berasal dari arteri vertebralis. Jadi arteri vertebralis yang sinister menjadi arteri spinalis posterior yang sinister. Arteri vertebralis dexter menjadi arteri spinalis posterior dexter. Kemudian yang kedua, sepasang arteri ini akan melingkari organ medula spinalis sampai ke sisi anterior menjadi arteri satu arteri spinalis anterior. Jadi tolong diingat, sepasang arteri spinalis posterior dan satu arteri spinalis anterior. Ketiganya ini berasal dari arteri vertebralis. Lihat jelas ya, arteri vertebralis, sinister, dexter. Kemudian dia memperdarahi organ medula spinalis dari sisi posterior. Ini arteri spinalis posterior yang sisi sinister, arteri spinalis posterior yang sisi dexter. Kemudian yang melingkari ke arah ventral, ke arah depan menjadi satu, bertemu menjadi satu arteri spinalis posterior. Demikianlah tadi kita telah melaksanakan praktikum anatomi sistemik sistem saraf dengan subpokok bahasannya mencari serta mengidentifikasi dan beberapa memahami tadi bagian organ dengan beberapa struktur serta pembuluh darah untuk organ ensefalon. Demikian juga memahami serta mengidentifikasi dan beberapa tadi memahami lokasi dari organ medula spinalis pada sistem saraf pusat. Yang perlu diingat adalah sebelum mengikuti praktikum anatomi sistemik sistem saraf, diwajibkan kepada para mahasiswa untuk terlebih dahulu mengikuti materi kuliah anatomi sistemik sistem saraf pusat, organ ensefalon dan organ medula spinalis. Barulah nanti setelah mengikuti kuliahnya kita dapat mengikuti praktikumnya lebih lanjut. Inilah praktikum yang telah kita laksanakan tadi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Selamat mengikuti kuliah terlebih dahulu dan setelah itu mengikuti praktikum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FK Unsu, unggul, cerdas, terpercaya.